Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya kalian? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati nih. Kita memulai ibadah kita sekolah Minggu pada hari ini. Kita langsung mau kenalin dulu nih ada Lause siapa di sini. Takutnya kalian udah pada lupa soalnya udah lama ya. Ini ada Lause siapa di kanannya Lause. Lause, Halo. Jenny, pinter. Ini Lause siapa nih yang sini nih yang di kiri nih? Halo, Lose Maria. Iya. Nah, kita memulai ibadah kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mau menyanyikan lagu ini sambil dengan sikap berdoa kita menyanyikan lagu ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau masuk dalam doa. Sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Engkau boleh kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah ya Bapak. Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami ya Bapak dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hanya kemuliaan Tuhan yang Kau muliakan pada ibadah kami ini Tuhan.
Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita mau salamin dulu nih, kasih senyum termanis untuk orang yang berada di kiri kita, di kanan kita. Kita mau ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mulai lagi puji-pujian kita mau sambil berdiri, sambil gerakan yang semangat, kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau gunung membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau gunung membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Maria. Silakan Lause Maria. Shalom adik-adik semua. Ya, Lause harap kalian semua dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang sehat dan bahagia untuk di hari Minggu ini. Ya, hari ini Lause akan mengajak adik-adik untuk semakin mengenal Bapa kita yang ada di surga, Bapa Tuhan kita. Ya, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Tapi sebelumnya yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Ya. Coba adik-adik ambil sikap yang baik, sikap yang tenang, agar kita boleh berdoa dengan baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh naikkan puji-pujian bersama dengan lose-lose kami, dengan teman-teman kami, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami agar kami boleh duduk diam, sehingga firman Tuhan masuk di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, sebelum Lose ajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita, ya, Lose mau tanya kepada kalian. Coba kalian sebutkan, ya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama jenis burung. Bisa? Coba sebutkan di depan mama atau papamu. Sudah? Ya. Nah, kalau sudah, sebelum Lose lanjut dengan renungan kita akan buka dulu dari Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Sudah ketemu semua?
Yuk, kalau sudah, anak-anak baca yang lantang. Mama atau papa harus mendengar. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, mama papanya yang membacakan ya. Atau dengarkan lose. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, lo saya yakin kalian tadi di antara anak-anak semua ada yang menyebut yang namanya burung pipit. Pernah kita menyanyikan lagu ya, yang judulnya burung pipit yang kecil. Bisa kan itu? Nanti kalian ajak ya mama papa untuk bernyanyi bersama. Nah, tadi dalam ayat tadi, di ayat 29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Nah, kenapa Yesus menggunakan burung pipit? Bukan pakai burung dara, bukan pakai burung kenari, bukan pakai burung gagak, tapi Tuhan memilih burung pipit. Anak-anak tahu tidak? Ya, burung pipit itu adalah burung yang kita kenal sebagai burung yang paling kecil, paling dianggap orang itu lemah. Ya, orang tidak suka untuk memelihara. Ya, burung pipit ini adalah burung yang kalau dijual itu paling murah. Ya, Lose pernah ke pasar itu melihat orang menjual burung pipit itu hanya harganya 10.000, itu dapat 2 atau dapat 3. Nah, berarti burung pipit itu murah kan? Ya. Nah, berbeda dengan burung-burung yang lain, ya. Kemudian burung ini juga kecuali murah, orang-orang tidak mau memelihara. Karena apa? Kalau dijual dia tahu harganya itu murah. Ya. Kemudian juga burung ini hidupnya sebenarnya penuh dengan bahaya. Bahayanya apa? Banyak burung-burung yang besar itu memangsa dia, makan dia. Ya, dijadikan makanan, dijadikan santapan dari burung-burung yang besar. Kasihan gak anak-anak? Pasti kasihan ya. Nah, kemudian burung ini juga ketika ditangkap oleh orang-orang itu hanya untuk setelah dijual tujuannya pasti dimainkan. Pernah enggak adik-adik di sini melihat teman-teman membeli burung kemudian ditali, ya kakinya diterbang-terbangkan. Belum lagi nanti kalau lupa memberi makan akhirnya mati dengan sia-sia. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu memakai burung pipit di dalam bacaan tadi, artinya apa? Bahwa burung yang kecil pun, burung yang nampak lemah, burung yang sepertinya tidak ada harganya, itu menjadi perhatian dari Tuhan Yesus. Menjadi burung yang penting ya dari ciptaannya, di mana Tuhan juga ingin membuat burung ini sangat berarti di dalam hidup alam ini, ya. Nah, kemudian burung pipit ini juga tidak pernah yang namanya punya persediaan makanan. Jadi kalau dia pagi-pagi mencari makanan, kemudian dia dapatkan ya untuk makan hari itu juga, ya. Jadi tidak ada rasa takut, besok makan apa ya? Besok aku harus cari di mana ya? Tidak, ya. Jadi adik-adik harus tahu. Nah, dari hal ini kalau misalkan adik-adik merasa khawatir, masa kalah dengan burung pipit? Ya. Kita adik-adik semua, Lose, mama, papa, ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, paling istimewa. Ya, jadi apalagi kita, Tuhan akan lebih mempedulikan kita untuk semua kebutuhannya. Ya,
Kalau saja burung pipit itu dianggap penting untuk diperhatikan, apalagi kita. Ya, kalau begitu, apa kita perlu takut? Kita perlu khawatir enggak? Ya, mungkin pada saat ini adik-adik berpikir begini, ya. Kok beda ya? Mama sekarang kok sepertinya lebih irit. Kok beda ya? Mama sekarang kalau belanja enggak seperti dulu. Beli ini, beli itu, ya. Kenapa begitu? Nah, mungkin ada kekhawatiran sehingga muncul di dalam pikiran anak-anak begini. Duh, besok bisa enggak ya saya makan makanan kesukaanku? Makanan kesukaanku kan pizza, ya. Kemudian aku makan fried chicken atau makanan-makanan yang lain, ya. Bisa enggak ya mama kasih aku makanan yang paling aku sukai? Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, ingat burung pipit tadi Tuhan saja tetap pelihara. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mempedulikan kita? Tadi sudah Lose katakan. Nah, jadi melalui papa dan mamamu, Tuhan mau adik-adik tidak memiliki kekhawatiran. Adik-adik tidak memiliki ketakutan untuk makan besok. Terus untuk apa yang mau saya pakai, ya. Kemudian lagi apa yang mau saya minum. Adik-adik itu tidak perlu takut. Karena apa? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah dipilih Tuhan, sebagai anak yang istimewa, yang sangat berharga, Tuhan sudah memenuhi semua kebutuhan kita, terutama untuk adik-adik. Nah, sekarang adik-adik tahu di luar sana, ya, banyak teman-teman kita yang masih kekurangan, baik makanan juga pakaian, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap apa yang Tuhan mau dengan kita? Kita yang kadang banyak makanan saja masih khawatir. Nah, bagaimana dengan mereka? Mungkin kita tidak bisa memberi makanan dengan mereka karena kita tidak kenal atau jauh, ya. Nah, untuk itu, ya, adik-adik harus belajar bersyukur. Bersyukur, jangan menuntut mama, papa, mama, aku pengen makan mie aja. Padahal sudah disiapkan mamanya semur, sudah disiapkan sayur, ya, atau lauk yang lain. Mama, aku pengen makan yang dipesan melalui GoFood. Nah, sekarang kan begitu, ya kan? Nah, tapi kita ingat, ya. Oh iya, temanku yang jauh di sana, entah di mana dia mungkin tidak makan. Nah, syukuri yang sudah kita dapatkan. Melalui siapa? Melalui papa dan mama. Tuhan mau kita, Lose dan anak-anak semuanya yang ada, itu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah kita nikmati, yang sudah kita terima. Nah, anak-anak, Lose yakin dengan renungan ini yang ada di sini semuanya pasti tahu bahwa bagaimana kita bersyukur, ya. Bagaimana kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan beri. Kita nikmati apa yang sudah mama, papa sediakan. Karena itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum Lose tutup dengan doa, tutup renungan ini, Lose akan bercerita sedikit, ya. Jadi ada seorang anak-anak boleh panggil Cici, ya. Namanya dia Cici Tania. Nah, Cici Tania ini orangnya pencinta burung. Dia nggak pilih kasih burung apapun dia sayangi, karena dia sadar, ya, dia tahu burung ini adalah ciptaan Tuhan, sama dengan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian dia setiap mendapat uang jajan, dia kumpulkan. Untuk apa? Apa untuk membeli makanan? Enggak. Untuk beli mainan? Enggak juga. Jadi dia kumpulkan. Setelah dia terkumpul, dia jumpai seorang abang-abang.
seorang penjual. Dia itu menjual burung pipit. Jadi kalau menangkap burung pipit itu tidak ditembak, ya, tapi dijaring. Jadi sekali jaring dia dapat banyak sekali, ya. Nah, dia jumpai itu abang-abangnya. Kemudian dia bilang, "Bang, boleh gak kalau burung ini saya beli semua?" "Hah?" kata abang itu. "Kok dibeli semua, Dek?" "Iya, aku mau bawa pulang." Nah, seneng kan penjualnya, akhirnya diberikan kepada si Cici Tania tadi. Ya, kemudian diberi, nah tapi ketika dibawa pulang dia tidak dimainkan. Dia tidak dipelihara juga, ya. Kemudian dia lari ke belakang rumahnya. Nah, burung itu kemudian dari sangkarnya yang isinya banyak, burung itu kemudian satu persatu dia buka, ya. Sangkarnya itu dia buka tempatnya, kemudian burungnya kemana? Burungnya terbang semuanya, ya. Burungnya terbang, ya. Jadi dia memberi kebebasan kepada burung-burung itu. Karena dia berpikir, kan burung-burung ini bukan untuk mainan. Ya, apalagi tidak diberi makan. Nah, dia kasih kebebasan kepada burung-burung ini. Burung ini akhirnya dia terbang, dia berpikir, ya nanti Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan akan memberi makan kepada mereka. Nah, jadi kita adik-adik semuanya, Losa harap memiliki sikap, memiliki hati yang mencintai semua makhluk yang diciptakan Tuhan, baik tumbuh-tumbuhan maupun juga hewan. Satu hal yang Losa tekankan adalah jangan takut, jangan khawatir bahwa kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang di surga yang selalu memandang kita lebih berharga dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Yuk kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Berkati mama papa kami Tuhan yang sudah menyediakan makanan, minuman, juga pakaian. Semuanya adalah berkat dari Tuhan melalui papa dan mama. Berkati agar kau beri kesehatan kepada papa dan mama. Juga buat kami Tuhan agar kami tidak takut dan tidak khawatir dengan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. How I live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Ya, selamat buat kalian yang sudah naik ke teens, ada Dev, Moses, Keisha, dan Yohan. Iya, Bu Maria mau sampaikan sesuatu buat mereka? Ya, oke. Nah, adik-adik semua, nah nanti kakak-kakakmu tadi yang sudah disebut oleh Lose Vivi, dia sebentar lagi gak akan bersama dengan kita. Dalam arti dia akan naik kelas, ya. Dia akan ke kelas sebelah,
Ya anak-anak udah tahu ya, dia sudah mau masuk ke teen ya Lose Vivi ya. Betul, Lause. Ke kelas teen ya. Nah, nanti kita akan ucapkan selamat. Nanti kalau misalkan kita sudah beribadah, kita tidak akan ketemu lagi di ruang masing-masing ya. Nah, Lose berpesan untuk anak-anak tadi yang naik, siapa aja Lose Vivi? Ada Coba. Dev, Moses, Keisha, sama Yohan. Oh iya, nah Lose hanya berpesan ya, apa yang anak-anak tadi dapat dari kelas kecil sampai kalian lulus ya, untuk masuk ke teen, coba tetap kalian pegang apa yang sudah disampaikan oleh Lose masing-masing, baik firman Tuhan, baik lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan bersama, supaya anak-anak nanti tidak juga lupa ya, sehingga nanti ketika waktu di teen, anak-anak tetap bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi. Oke, nah Lose juga ucapkan selamat untuk tadi adik-adik yang sudah disebutkan tadi ya. Oke. Iya, mulai minggu depan kalian sudah tidak ibadah di SM, kalian bisa ibadah di umum atau yang ada di teens ya. Ya, kita mau meresponin firman Tuhan kita mau nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang yang hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, sebelum kita menyudahi ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa. Lause Jenny pimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik kita sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima Tuhan kasih Yesus, atas hari ini. Atas hari ini. Kami boleh boleh beribadah secara online. secara online. Kiranya Engkau boleh memimpin kami, kegiatan kami, setiap harinya. Setiap harinya. Tuhan, Tuhan, izinkan kami di minggu berikutnya kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah.